Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tugas UAS kami yang berjudul Strategi Manajemen Kelas Online dari Perencanaan hingga Evaluasi Pembelajaran. Di sini kelompok kami terdiri dari 4 anggota kelompok. Yang pertama ada Mbak Indri, yang kedua ada Mbak Amanda, yang ketiga Mbak Nurlaini Afifah, dan yang keempat saya sendiri, Sultan Raki Anjas. Selanjutnya, pada pembahasan pertama, di sini kita akan memaparkan fungsi dan kelebihan serta kekurangan dari kelas online. Di sini kami akan membahas dari jurnal The Effect of Online Education on Academic Success, meta-analisis tadi. Yang mana jurnal tersebut menggunakan metodologi meta-analisis terhadap 33 studi dari berbagai negara. Dari jurnal tersebut ditemukan pembelajaran online memiliki efek yang menunjukkan performa akademik yang sedikit lebih baik dibanding tatap muka. Dan dalam jurnal tersebut dijelaskan fungsi dan kelebihan dari kelas online adalah yang pertama, menawarkan fleksibilitas waktu dan tempat. Yang kedua, efisiensi biaya serta dukungan putaran feedback yang lebih cepat. Yang pertama mungkin ya, fleksibilitas waktu dan tempat. Jadi di sini siswa bisa belajar kapanpun dan dimanapun. Yang kedua, efisiensi biaya. Tidak perlu biaya transportasi, gedung, dan logistik lain. Jadi lebih hemat. Dan yang terakhir, feedback yang lebih cepat. Sistem digital memungkinkan evaluasi dan respon lebih instan. Selanjutnya, kelemahannya. Kelemahan dari pembelajaran online. Yang pertama ada tantangan berupa isolasi sosial. Yang kedua, kurangnya interaksi langsung. Dan yang terakhir, ketergantungan pada teknologi koneksi internet. Isolasi sosial. Apa sih yang dimaksud isolasi sosial? Jadi, kurangnya interaksi bisa membuat siswa merasa kesepian atau tidak terhubung. Yang kedua, minimnya interaksi langsung. Diskusi dan tanya jawab menjadi kurang mendalam dibandingkan tatap muka. Dan yang terakhir, ketergantungan pada teknologi. Gangguan internet atau perangkat yang tidak memadai dapat menghambat proses belajar. Jadi proses belajarnya jadi kurang efektif. Untuk pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Amanda. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tutorial pembuatan kelas online melalui Zoom dan Google Meet. Berdasarkan sumber SitePress 2022 dengan judul Investigating Remote Teaching, How Google Meet and Zoom Affect the Remote Teaching Experience. Zoom dan Google Meet menjadi platform populer dalam dunia pendidikan jarak jauh. Menurut studi oleh SitePress tahun 2022, kedua platform ini dinilai mudah digunakan oleh guru dan siswa. Efektivitas keduanya sangat bergantung pada pemahaman terhadap fitur-fitur yang tersedia dan cara mengelolanya. Tutorial dasar mencakup pembuatan ruang virtual, pengaturan keamanan seperti password dan waiting room, serta pemanfaatan fitur-fitur penting seperti screen sharing, chat, whiteboard, breakout room, dan polling. Aplikasi Zoom unggul dalam interaktivitas, sementara Google Meet lebih ringan untuk perangkat rendah spesifikasi. Guru disarankan mengikuti pelatihan penggunaan kedua platform agar bisa menciptakan ruang belajar daring yang aman, kondusif, dan interaktif. Dalam konteks psikologi pendidikan, interaksi dan keterlibatan siswa dalam proses belajar menjadi lebih optimal bila guru mampu mengelola alat digital ini dengan baik. Cara mengatur kelas online agar kondusif dan menarik. Sumbernya yaitu dalam artikel PanX tahun 2023 dengan judul The Mediating Role of Learning Motivation Search Open. Manajemen kelas online yang baik melibatkan penciptaan lingkungan belajar yang mendukung kebutuhan otonomi, rasa memiliki, dan kompetensi siswa. Dalam studi PAN tahun 2023, ditemukan bahwa motivasi belajar meningkat signifikan jika siswa merasa dihargai,
diberi ruang untuk berpendapat, dan dilibatkan dalam aktivitas pembelajaran. Strategi pengelolaan kelas mencakup penggunaan fitur interaktif, pemberian feedback segera, serta pembentukan kelompok diskusi online. Penting pula mengatur waktu belajar yang jelas, mendesain tugas yang menantang tapi realistis, dan mendorong siswa untuk mengaktifkan kamera demi meningkatkan keterlibatan. Suasana kelas yang menarik mampu meningkatkan fokus dan menurunkan kejenuhan. Guru yang mampu menciptakan hubungan interpersonal secara daring akan lebih mudah membimbing siswa dalam pencapaian tujuan pembelajaran. Untuk slide selanjutnya, dilanjutkan oleh Mbak Nurul Laili. Desain materi pembelajaran yang menyenangkan dan memotivasi berdasarkan jurnal The Characteristic of Enjoyable Online Learning for Culinary Arts Student Mulyatiningsih DKK tahun 2021. Berdasarkan survei terhadap 110 mahasiswa, ditemukan bahwa platform pembelajaran favorit adalah Moodle. Digunakan karena sifatnya yang terstruktur, Google Meet dipilih karena aksesnya yang mudah, dan WhatsApp efektif untuk komunikasi harian antar peserta maupun dengan dosen. Ciri materi ideal. Materi sebaiknya diringkas dan tidak membosankan. Contohnya, PPT sebanyak 6-10 slide, video berdurasi 6-10 menit, dan disarankan menggunakan blended learning, yaitu kombinasi antara sinkron, live session 60-75 menit, dan asinkron atau belajar mandiri. Tujuannya adalah untuk mendorong interaksi langsung antar mahasiswa, meningkatkan kemandirian belajar. Jenis materi interaktif, bentuk interaktif yang efektif meliputi kuis, proyek kelompok, dan studi kasus. Kegiatan ini terbukti meningkatkan self-efficacy atau percaya diri dalam belajar dan meningkatkan motivasi intrinsik atau dorongan belajar dari dalam diri siswa. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Indri. Baik, saya lanjutkan. Evaluasi dan refleksi untuk pembelajaran selanjutnya bersumber dari ResearchGate tahun 2023, Evaluation Strategies for Online Learning, a Systematic Review of Reliability and Validity in E-Learning Environments. Evaluasi dalam pembelajaran online harus mencakup aspek formatif dan sumatif. Berdasarkan telaah sistematis oleh ResearchGate tahun 2023, strategi evaluasi yang efektif meliputi penggunaan rubrik, umpan balik dari teman sejawat atau peer review, serta refleksi pribadi siswa dan guru. Evaluasi formatif dapat berupa kuis ringan, polling atau diskusi singkat untuk mengukur pemahaman di tengah pembelajaran. Sedangkan evaluasi sumatif dapat dilakukan melalui tugas akhir, proyek kelompok atau presentasi virtual. Refleksi guru penting untuk menyesuaikan materi dan strategi di sesi berikutnya. Dengan mengevaluasi hasil dan proses pembelajaran secara berkala, guru dapat mengetahui apa yang perlu diperbaiki dan siswa merasa dihargai karena keterlibatan mereka dipantau dan dihargai. Jadi kesimpulannya, manajemen kelas online menjadi aspek penting dalam dunia pendidikan modern, dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Semua tahap memerlukan pendekatan yang terstruktur dan berbasis psikologi pendidikan. Pertama, kebutuhan akan kelas online muncul dari perlunya fleksibilitas dan adaptasi terhadap kondisi seperti pandemi yang menjadikan ruang belajar virtual sebagai solusi utama. Kedua, kemampuan teknis guru dalam memanfaatkan platform seperti Zoom dan Google Meet sangat menentukan interaksi dan efektivitas pembelajaran. Ketiga, pengelolaan kelas yang kondusif melalui strategi keterlibatan aktif sangat berperan dalam menjaga motivasi siswa. Keempat, penyusunan materi yang menyenangkan dengan teknologi interaktif mampu menumbuhkan semangat belajar. Terakhir, proses evaluasi dan refleksi yang berkelanjutan menjadi kunci penyempurnaan pembelajaran daring. Dengan mengintegrasikan kelima aspek tersebut,
Pembelajaran online bukan hanya menjadi alternatif, tetapi justru menjadi metode utama yang efektif dan menyenangkan. Akhir kata, terima kasih dari kami kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.